Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih mazhab hukum alam itu. Di mana saya dan teman-teman saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang mazhab hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang digambarkan berlaku abadi. Sebagai hukum, norma-normanya berasal dari Tuhan yang Maha Adil, dari alam semesta, dan dari akal budi manusia. Sebagai hukum yang kekal dan abadi yang tidak terikat oleh waktu, tempat, sebagai hukum yang menyalurkan kebenaran dan keadilan dalam tingkatan semutlak-mutlaknya kepada segenap umat manusia. Para pemikir terdahulu umumnya menerima suatu hukum, yaitu hukum alam atau hukum kodrat. Berbeda halnya dengan hukum positif. Sebagaimana diterima oleh orang dewasa ini, hukum alam yang diterima sebagai hukum tersebut bersifat tidak tertulis. Hukum alam ditanggapi tiap-tiap orang sebagai hukum oleh sebab menyatakan apa yang termasuk dalam alam manusia itu sendiri, yaitu kodratnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya Devi Nuraini. Menurut sumbernya, aliran hukum alam dibagi menjadi dua macam, yaitu irasional dan rasional. Aliran hukum irasional berpendapat bahwa yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Dan sebaliknya, aliran hukum alam yang rasional berpendapat bahwa sumber hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Pendukung aliran hukum alam irasional diantaranya yang pertama Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274 yang mengatakan ada 4 macam, yaitu yang ke-1 ada lex externa, hukum rahasia Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang kedua ada lex divina, hukum rahasia Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Yang ketiga ada lex naturalis, hukum alam yaitu penjelmaan dari lex externa. Saya Asti Sulfiani. Saya akan membacakan pendukung aliran hukum alam irasional selanjutnya, yaitu menurut John Salisbury. Jika masing-masing penduduk bekerja untuk kepentingan sendiri, maka kepentingan masyarakat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Kemudian menurut Dante Alighieri, badan tertinggi yang memperoleh legitimasi dari Tuhan sebagai monarki dunia ini adalah Kekaisaran Romawi. Kemudian menurut Pierre Dubois, menurutnya penguasa dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan tanpa perlu melewati pimpinan gereja. Selanjutnya, menurut Marsilius Padua, ia berpendapat bahwa negara berada di atas kekuasaan Paus, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan Ockham berpendapat bahwa rasio manusia tidak dapat memastikan suatu kebenaran. Menurut saya, Ike Cismahir Giman Putri. Yang keenam, John Wycliffe dari tahun 1320 sampai dengan 1384, dan Johannes Huss dari tahun 1369 sampai dengan 1415. Wycliffe berpendapat kekuasaan ketuhanan tidak perlu melalui perantara sehingga baik para rohaniawan maupun orang awam sama derajatnya di mata Tuhan. Dan Huss mengatakan bahwa gereja tidak perlu memiliki hak milik. Lalu selanjutnya, pendukung hukum alam rasional adalah yang pertama Hugo de Groot atau sebutannya Grotian dari tahun 1583 sampai dengan 1643. Menurutnya, sumber hukum adalah rasio manusia. Yang kedua, Samuel Pundorf dari tahun 1632 sampai dengan 1694, dan Christian Thomasius dari tahun 1655 sampai dengan 1728. Pufundorf berpendapat bahwa hukum alam adalah aturan yang berasal dari akal pikiran manusia, dan Thomasius mengatakan manusia hidup dengan bermacam-macam naluri yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut pendapat ahli Immanuel Kant tahun 1724 sampai dengan 1804. Di sini Immanuel Kant melakukan penyelidikan unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasib, sudah ada terlebih dahulu tanpa dibantu oleh pengalaman, dan yang murni berasal dari empiris.
pada pembahasan mengenai aliran hukum alam ini, penulis menyimpulkan bahwa tentunya setiap mazhab atau aliran memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun terlepas dari semua itu, setiap mazhab mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu ketertiban sosial. Tidak semata-mata sebuah idealisme, tetapi juga ide-ide tentang hukum dan moral yang saling berkaitan.